Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah ini sudah pada siap untuk belajar? Siap, Bapak. Siap, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Saya, Pak Guru, pengen salah satu murid memimpin berdoa dulu ya. Wih, ada Mas Agung sudah pakai peci. Nah, ini udah siap memimpin berdoa pasti. Ya, silahkan Mas Agung memimpin berdoa ya. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, bagus. Untuk selanjutnya, biar Pak Guru tahu mana yang berangkat, mana yang enggak, Pak Guru presensi satu-satu. Pertama ini, Mas hari huruf A berarti Mas Agung Prabowo. Hadir Pak, baca doa tadi. Mantap. Ya, ini langsung nilainya 100 nanti sama Pak Guru. Kemudian Mas Suroto. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Mas Zaidan. Hadir, Pak. Hadir. Oke, saya lihat sudah hadir semua ya. Sekarang untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya masih ada yang ingat nggak? Coba Mas Zaidan, materi sebelumnya apa? Pak, tentang kenampakan alam yang ada di Indonesia. Pinter, luar biasa. Ini mesti belajar kemarin Mas Agung, Mas Zaidan. Soalnya sudah kelihatan ini muka-muka sering belajar sama enggak sininya hitam ya. Wah, sering baca buku pasti itu ya. Nah, sekarang Pak Guru ingin share screen. Tahu share screen? Menampilkan layar, Pak. Nah, menampilkan layar. Sebentar ya. Pakai ini saja. Biar Pak Guru enak sambil lihat muka adik-adik yang manis-manis, ganteng-ganteng semuanya. Oke? Nah, ini dia. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah. Kita belajar tentang apa sekarang? Tentang yaitu ada sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Silahkan dibaca pengertiannya Mas Zaidan. Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi yang bersifat alami yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Betul seperti yang dikatakan Mas Zaidan Ramadhani. Nah, jadi sumber daya alam itu adalah semua yang ada di alam bersifat alami. Kalau tidak alami berarti tidak bisa ya. Itu bisa dimanfaatkan kebutuhan manusia sehari-hari, memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya apa sih? Kebutuhan manusia sehari-hari itu apa aja sih? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, nih ternyata macam-macam sumber daya alam itu ada dua. Apa saja itu dua, Mas Suroto? Hayati sama non hayati, Pak. Oke, hayati itu apa sih? Silahkan dibaca pengertiannya, Mas Suroto. Kalau hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup kayak tumbuhan sama hewan, Pak. Terus kalau non hayati itu sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup seperti batu bara, minyak bumi, emas, dan lain-lain, Pak. Pinter. Jadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya ada dua, hayati dan non hayati. Mengapa
Nah, kita lihat dari tumbuhan dan hewan. Ada yang sering makan daging? Saya, Kalau Pak. daging ayam Oh pernah, ya, Pak. bagus. Nah, daging sama sayur-sayuran. Mas Suroto rumahnya di Merapi sering makan sayuran pasti ini. Iya Pak, saya makan sayur bayam, sawi, tomat. Wih, pinter. Iya, Sayuran dan daging itu bagus untuk tubuh manusia. Nah, itu salah satu adalah segala hal untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti sumber daya alam hayati. Misal kita makan daging, kita makan sayur, sama saja kita manfaatkan sumber daya alam yang dari hayati. Kalau non hayati, batu bara, minyak bumi dan emas. Nah, emas itu fungsinya buat apa coba? Ayo, ada yang tahu nggak? Fungsinya buat apa? Perhiasan, Pak. Nah, perhiasan. Perhiasan. Biar bagus ya, lengannya itu lengan, kalung itu pakai kalung. Mas Zaidan suka pakai kalung nggak, Mas Zaidan? Pak, kalau Nggak laki-laki suka, boleh pakai Pak. emas nggak, Pak? Kenapa, Mas Iya, nanti Agung? kayak cewek pakai Nah, kalau laki-laki boleh pakai emas itu nggak, Pak? Kalau laki-laki tidak boleh ya pakai emas ya. Kan kalau laki-laki itu darahnya tidak bisa diganti setiap hari. Setiap hari, setiap bulan itu nggak pernah mengeluarkan darah kayak cewek itu kan. Nah, jadi nanti kandungan emasnya terserap ke tubuh bahaya. Kalau pakai kalung buat kesehatan nggak apa-apa, oke? Iya Baik, Pak. Pak. Guru lanjut ke materi selanjutnya. Wih, macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Lihat nggak, ini ada orang lagi rebahan ini, namanya rebahan ini. Nah, sifat orang rebahan ini biasanya santuy. Nah, beda ya sama sifat sumber daya alam ini ya, sama sifat orang ini. Nah, pertama adalah ada 3. Nah, macam-macam sumber daya alam itu ada 3. Yang pertama apa, Mas Suroto? Dan pengertiannya ya. Yang pertama itu adalah sumber daya dapat diperbarui Pak. Yang sumber daya alam yang dapat dibuat atau dipulihkan kembali, yang mana artinya sumber daya alam tersebut tidak akan habis. Contohnya itu ada hewan, ada tumbuhan, sama mikroba, Pak. Bagus. Selanjutnya Mas Zaidan. Sumber daya tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang proses pembentukannya secara alamiah yang membutuhkan waktu sangat lama. Contohnya minyak bumi, batu bara, nikel, uranium, dan lain-lain. Selanjutnya Mas Agung. Baik, Pak. Sumber daya kekal, sumber daya yang tidak akan pernah habis. Artinya setiap makhluk hidup dapat terus menikmati manfaat dari kekayaan alam jenis ini selama alam itu masih ada, Pak. Contohnya matahari, angin, air, Pak. Pinter. Nah, mengapa demikian? Pak Guru jelaskan satu-satu biar tambah paham ya. Sumber daya alam dapat diperbarui. Artinya sumber daya alam ini bisa kita buat kembali. Contohnya hewan kita ternakan tambah banyak, tumbuhan juga sama kita tanam lagi masih bisa diperbarui ya kalau habis ya. Kalau tidak dapat diperbarui, misal ada minyak bumi, batu bara, nikel, uranium itu tidak bisa diperbarui. Kenapa? Karena untuk komposisi pembuatannya ini manusia tidak dapat membuatnya atau mengembangbiakannya, tidak bisa kan, seperti hewan kita bisa kembang biakan, kalau minyak bumi nggak bisa. Kemudian ada sumber daya alam kekal. Nah, contohnya apa sih? Matahari, angin, air itu tidak bakal habis. Ada matahari yang panas itu kan, wah, angin sama air juga tidak bakal habis ya, adik-adik ya. Materi selanjutnya.
Itu ada nih, contoh nih berdasarkan sifat. Ini gambar apa saja? Yang pertama ini Mas Suroto. Itu gambar ikan, Pak, ikan nila. Ya, ini ikan namanya ikan emas. Oh, bukan, Ya, kalau kirain ikan nilanya mungkin ular. ada di Gitu, dalam. Mas. Oh, Nah, kan maaf, kelihatan Pak. nih kayak emas. Kayak emas enggak? Tapi itu ada yang putih, masa emas? Ya, Emasnya putih. kuning. Yang putih berarti perak ya, perak mungkin ya. Berarti ikan putih. Ya, ya betul. Ikan putih, ikan emas ini banyak ya. Apa ikan koi ini sepertinya. Yang kemudian ada apa ini sebelahnya? Mas Agung yang tengah ini. Itu ada perak bukan, Pak? Yaitu perak ya. Perak itu biasanya buat bahan apa sih kita manfaatkan di kehidupan kita? Buat Ayo, medali. medali bisa. Apalagi Buat cincin, Pak. cincin bisa. Apalagi Mas Zaidan satu lagi. Kalau buat wajan bisa enggak ya, Pak? Kalau buat wajan bisa, cuman sayang bahannya ya kalau perak buat wajan ya itu nanti mengkilap gitu loh. Bagusnya buat apa Jal? Ayo Mas Zaidan. Apa ya, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Taunya buat wajan. Kalau wajan itu beda ya bahannya ya. Kalau wajan itu biasanya pakai aluminium. Nah, Soalnya warnanya mirip, Pak. ya betul, mirip. Cuman kalau aluminium itu lebih butek. Nggak tahu butek nggak Mas Zaidan? Tahu, Pak, lebih kayak nggak jernih, nggak bening gitu, Pak. Betul. Satu lagi pemanfaatan perak itu buat uang logam biasanya. Nah, atau uang logam ya. Selanjutnya ada apa itu yang paling kekal sendiri itu, yang warnanya merah menyala. Meteor, Pak. Oh, bukan ini Mas Agung. Ini namanya itu Matahari. matahari. Oh, Pinter matahari Mas, ya, Pak. Mas Suroto ini. Yang paling ganteng sendiri di kelas ini ya Mas Suroto ya. Sama-sama merah masalahnya, Pak. Ya, betul. Kalau itu meteor itu adalah pecahan asteroid dari pecahan-pecahan yang ada di ruang angkasa. Nah, selanjutnya ini nih. Nih materi selanjutnya ada sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi contohnya apa, Mas Roto? Sumber daya alam materi contohnya itu ada besi, batu, sama kayu. Pinter. Kalau sumber daya alam energi contohnya apa, Mas Zaidan? Minyak bumi, batu bara, gas bumi, air terjun, dan sinar matahari, Pak. Pinter. Kalau sumber daya alam ruang, Mas Agung? Daratan atau tanah. Satunya angkasa, Pak. Pak. Ya, Mau tanya, Pak. boleh. Kalau ruang angkasa itu gimana, Pak, pemanfaatannya? Kan itu di luar, Pak, di luar bumi. Oh, ruang angkasa. Ruang angkasa di sini bisa kita artikan adalah bentuk ruang yang ada bisa juga di bumi juga, yang terlihat di angkasa, misalnya di langit itu ya. Di langit biasanya ada apa yang terbang itu ngangkut orang-orang itu gini loh. Pesawat, itu? helikopter. Pesawat, Pak. Ya, helikopter, pesawat itu pemanfaatan ruang juga. Karena masa helikopter mau di ruangan kan nggak bisa kan, di ruangan masa di halaman rumah atau di mana nggak bisa, itu harus di ruangan yang lebar banget, di ruang angkasa yang lebar banget seperti itu Mas Agung ya. Sudah jelas ya Mas Agung ya? Oh, gitu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut materi selanjutnya. Berdasarkan potensinya, ini bisa kita manfaatkan banyak ya. Kalau potensi itu ada sumber daya materi seperti kayu, seperti ini, sumber daya energi, bisa air terjun kita manfaatkan untuk membuat energi listrik,
Kalau sumber daya ruang ini misal untuk bercocok tanam, untuk membangun rumah, untuk menerbangkan pesawat, banyak ya contohnya ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada video. Nah, nanti kita nonton video bentar ya. Ayo kita nonton. Pak Guru mulai ya. Nonton. Nah, sudah? Iya Pak, rame videonya Pak, Bagus seru. kan? Iya. Video tentang apa ini? Videonya bagus, Pak. Ah, iya betul. Video tentang apa ini? Jenis sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alamnya, Pak. Pinter. Agung, Suroto, bener semua. Itu berkaitan dengan sumber daya alam. Selanjutnya ya. Mana sih? Nah, mengapa sekarang ke pelestarian sumber daya alam bisa dibacakan Mas Agung pengertian pelestarian sumber daya alam? Baik Pak, pelestarian sumber daya alam adalah upaya yang dilakukan manusia untuk menjaga keberlangsungan dan keberadaan suatu kehidupan atau ekosistem, Pak. Nah, betul. Kenapa sih kita harus melestarikan sumber daya alam? Mengapa harus dilestarikan? Wong itu itu saja udah tersedia di alam. Kenapa harus kita lestarikan gitu loh? Ya, karena kalau nggak kita lestarikan, manusia seiringnya berjalan waktu tambah banyak. Kalau kita memanfaatkan secara banyak juga di alam, nggak kita lestarikan, maka yang di alam juga akan habis sumber dayanya. Nanti alamnya rusak, kita cuma ngambil doang, nggak memperbaiki gitu. Seperti yang pertama ini, pelestarian sumber daya alam ada menanam kembali hutan-hutan yang Gundul. Atau biasa disebut reboisasi, penanaman hutan gundul. Yang kedua ada membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Jadi kita kalau mengambil sumber daya alam nggak boleh berlebihan, pengeksploitasian itu secara cukupnya saja. Yang ketiga apa Mas Zaidan? Yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan, Pak. Bagus. Di rumah sering bantu-bantu orang tua nyapu nggak? Jarang, Pak. Nah, itu juga wujud salah satu menjaga kebersihan lingkungan ya. Nanti di rumah bangun pagi, nyapu, pakai celana pendek biar enggak ini seperti Mas Suroto. Nah, bangunnya pagi sudah nyapu itu biasanya ya Mas Suroto ya. Pinter itu, sergap Iya dong Pak, namanya. kan kebersihan itu sebagian dari iman. Terus kebersihan, menjaga kebersihan termasuk pelestarian sumber daya alam kan? Nah, betul sekali. Selain kita dapat pahala, kita juga bersih ruangannya. Jadi kita semangat kalau mau ngapa-ngapain ya. Yang nomor 4 itu Mas Agung. Baik Pak, nomor 4 itu membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Pak. Kenapa? Terasering itu apa ya Pak? Jadi terasering itu, nih ada Pak Guru contohnya nih. Benar. Nanti kelihatan contohnya biar tambah paham ya. Nah, ini nih. Terasering itu seperti yang ada ibu-ibu di sebelah kanan ini yang untuk pari. Fungsinya apa sih? Fungsinya agar tanah itu tidak mudah tergerus oleh air atau rawan longsor atau jadi nanti tanahnya tidak mudah terbawa oleh material lain sehingga turunnya itu nanti akan tertahan oleh teras-teras ini kan dibuat kayak berlapis-lapis gitu kan. Iya Pak, kayak kue lapis. Itu kayak kue lapis itu kan, udah enak banget kelihatannya ya. Malahan jadi lapar kalau lihat kayak gini. Nah itu dibuat namanya itu terasering. Nah itu di seret. Nah gitu. Nah nanti kalau bikin rumah itu bikin lahan itu teraseringnya harus kayak gitu biar nanti tanahnya nggak cepat habis kegerus oleh air. Nah harus dibuat terasering gitu ya. Itu namanya terasering. Yang di tengah gambar lagi ngapain itu Jal, Mas Suroto? Itu lagi bersih-bersih Pak, lagi bersihin
bagus. Jalan. Nah, Mas Roto ini suka bersih-bersih. Ini yang nomor awal itu yang Bapak ada bawa skop itu lagi bikin jenangan atau lagi ngapain itu? Coba dilihat. Itu lagi ngapain coba? Nanam pohon, Pak. Pintar. Mas Zaidan suka nanam pohon enggak? Suka, Pak. Nah, nanam singkong suka enggak? Suka, Pak. Enak. Betul, nanam singkong itu enak ya kalau udah kita makan ya. Pulen namanya itu kalau di tempat saya, pulen. Pak, kalau mau tanya, Boleh silahkan bertanya. kalau singkong itu hayati apa non hayati, Pak? Singkong. Nah, singkong itu kita tanam hidup enggak? Hidup. Nah, hidup. Kalau hidup berarti Hayati. Hayati. ya, hayati ya. Nanti jawab Hanuman lagi. Hanuman makera itu ya namanya ya. Nah, hayati betul. Kalau hayati itu bisa dimanfaatkan, bisa berupa tumbuhan atau hewan. Seperti singkong tadi ya. Singkong, suka singkong nggak Mas Suroto? Suka, Pak. Mantap. Oke, kita lanjut Tambah ke keju. materi selanjutnya. Energi ya. Energi itu apa sih? Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Selanjutnya adalah macam-macam sumber energi apa saja. Siapa yang mau menyebutkan? Matahari, Pak. Habis itu ada Oh. energi gerak, energi listrik, sama terakhir energi kimia. Kimia. Pinter semuanya ini, bagus. Nah, perubahan sumber energi. Apa itu perubahan sumber energi? Coba dibaca pengertiannya, Mas Zaidan. Perubahan sumber energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Maksudnya gimana ya, Pak? Oke, jadi maksud dari perubahan energi satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Misal di sini ada energi matahari panas itu kan. Itu kita bisa manfaatkan, kita bisa rubah menjadi energi listrik seperti yang di panel surya itu. Nah, ini macam-macamnya ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah energi matahari ke energi listrik, yaitu panel surya. Selanjutnya apa ini energi angin ke gerak? Contohnya apa, Mas Roto? Angin gerak itu seperti perahu layar. Contohnya Nah, perahu layar, Pak. Betul. Nah, energi angin berarti berasal dari angin. Angin itu ada lagunya loh. Tahu nggak lagunya? Ya lagunya angin bawalah diriku. Jiwa melayang. Nah, itu ya lagunya. Wah, tahu Mas Suroto itu pinter sekali. Energi kimia ke cahaya. Misal apa? Center. Nah, center. Bapak punya senter kayak gini bukan nih Nah, senter. betul itu. Nah, itu untuk biasanya kalau orang lagi ronda itu ya bawahnya senter. Fungsinya buat apa sih? Kalau gelap-gelap bisa disenterin gini. Oke, Cari selanjutnya maling. ada energi listrik ke Panas. Panas, Pak. betul, panas. Itu Mas Zaidan ngantuk, Pak. Oh iya, kelihatan dari sini itu Mas Zaidan ngantuk. Mas Suroto juga Pak nyanyi dulu gini terus dari tadi. biar enggak ngantuk Enggak, nyanyi Pak. perahu layar. Penyanyi perahu layar, ada lagunya perahu layar ya? Iya, Pak, ada lagunya. Yang lagunya awalnya gimana Mas Suroto tahu nggak? Anggrian numpak perahu layar ing dina Minggu ke pariwisata. Betul, pinter. Ya. Lagunya perahu layar. Wah, Mas Roto ini tahu banyak ya, ternyata lagu perahu layar aja tahu loh. Nah, ini nih, pemanfaatannya ini adalah yang paling pertama
panel surya diletakkan di atas genteng karena kenapa? Panas. Nah, ini namanya perahu layar yang tadi Mas Roto bilang, yang pakai dorongan angin. Angin bawa lah gitu ya. Senter dan setrika. Selanjutnya adalah sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif? Pak Guru jelaskan aja langsung ya. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak sebagai alternatif lain sebagai pengganti sumber daya energi yang tidak dapat terbarukan. Nah, kenapa sih pakai sumber energi alternatif? Karena agar sumber energi yang alami yang tidak dapat kita perbarui itu bisa kita ganti menggunakan energi alternatif agar lebih irit seperti itu ya, tidak cepat habis sehingga anak cucu kita bisa memanfaatkannya nanti. Selanjutnya ada macam-macam sumber energi alternatif. Apa saja itu Mas Zaidan? Sumber energi alternatif yang pertama matahari, yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat panas bumi. Betul, pinter. Itu banyak ya alternatif yang bisa kita manfaatkan ya. Ada matahari, angin, air, panas bumi. Selanjutnya adalah, nah ini contoh-contohnya nih, ada yang Bapak Jokowi nih lagi ngeliatin apa Pak Jokowi nih ya, yang namanya apa nih? Kincir angin. Kincir angin, Pak. Oh, ini dimanfaatkan untuk media pengadaan sumber energi apa coba? Kincir angin ini. Listrik. Betul, pinter Mas Suroto. Ini ada uap. Uap juga buat apa kalau uap? Untuk listrik bisa, Pak. Listrik bisa. Listrik. Ini yang gambar di tengah ini sebelah Pak Jokowi. Itu ada bendungan, Pak. Ya, bendungan juga bisa buat listrik. Kemudian ada matahari. Buat apa? Buat jemur pakaian, Pak. Bisa, Pak. Ya, betul. Buat jemur pakaian bisa. Buat panel surya bisa. Buat jemur singkong bisa. Jemur. Namanya gaplek, Pak. Ya, jemur opak bisa. Itu banyak ya manfaatnya ya. Sumber energi alternatif nggak harus pakai sumber energi alami yang sudah tersedia, tidak bisa kita perbarui lagi seperti itu. Selanjutnya ada, ini terima kasih ternyata sudah sampai di akhir pembelajaran. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, boleh. Pak, kan listrik itu ada setrumnya kan? Ya. Apakah boleh enggak kalau setrumnya itu buat nangkap ikan biar kita kalau nyari ikan dapat banyak? Oh, nyetrum ikan itu di sungai biasanya ya, Mas Surato? Iya. Wah, kalau itu nggak boleh ya. Soalnya kenapa? Nanti kaitannya sama materi kita tadi seperti pelestarian sumber daya alam. Ikan itu sama saja dengan sumber daya alam hayati karena hewan yang biasanya kita makan. Nah, seperti kita tadi juga di pelestarian sumber daya alam itu kita kalau menggunakan sumber daya alam harus yang secukupnya saja, seperlunya kita. Kalau minum ikan kan itu dapatnya banyak, nanti yang kecil-kecil kena lagi. Itu sama saja pengeksploitasian hewan secara berlebihan, itu tidak baik ya. Nanti ikannya jadi habis di sungai, nanti anak cucu kita nggak bisa makan lagi ikan dari sungai karena disetrumin. Nggak boleh ya, seperti itu Mas Roto, nanti ekosistemnya rusak. Oke? Nggak boleh ya. Ya Pak, berarti menyetrum itu bukan termasuk contoh melestarikan ya, contoh macam-macam melestarikan caranya, bukan ya? Nggak boleh bukan, jadi Pak. ya? Bukan, betul, bukan Mas Suroto, karena itu bisa merusak ketersediaan pangan juga bisa rusak. Nanti Mas Suroto pengen main Iya, di Pak. sungai, lapar ini, pengen mancing, ikannya udah habis di setrum. Nanti rugi dong kita, ya kan? Iya, Pak.
Nah, ya udah bagus kalau kayak gitu. Sudah paham ya? Saya rasa cukup ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah Pak, ini udah capek Pak. Ya, sudah ya, sudah malam ya. Kita ini ya, kita lanjut Baik, ke Pak. kesimpulan. Kesimpulannya Mas Suroto mungkin bisa menyimpulkan. Kalau dari pelajaran hari ini mungkin kesimpulannya nggak apa-apa ya Pak. Boleh. Kita harus menjaga sumber daya alam, alam dan energi ini agar nantinya bisa digunakan anak cucu penerus kita agar nggak habis. Jadi anak cucu kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya yang akan datang, Pak. 100. Anaknya Pak Guru ini semuanya saya kasih 100 pokoknya. Ini pinter-pinter semua ya. Biasa ini. Saya rasa Pak Guru cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Sudah cukup karena sudah lapar, mungkin belum sarapan ini Mas Suroto, Agung ini. Silakan dipimpin berdoa Mas Suroto. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Suroto. Selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan, jangan lupa jaga protokol kesehatan, kurangi mobilitas, makan yang sehat, seperti yang dikatakan dari anjuran pemerintah yang ada ya. Jangan lupa protokolnya, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas, dan apalagi satu lagi, menghindari kerumunan. Memakai masker. Nah, boleh ya, menghindari kerumunan, memakai masker, boleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.